DKP. Itu bukan putusan lembaga peradilan. Oke. Itu bukan kuasi peradilan. Jadi Prabowo belum pernah diadili? Nggak pernah. Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrat, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan. Penghilangan itu nggak mampu. Sudah Mas Wahyu, dasar kasus penghilangan itu adalah rekomendasi pansus, dan itu tidak Mas Wahyu, saya ingin tegaskan, pernah ada proses dari pemerintah masa lalu. Ini fakta semua. Kemudian bekerjalah Dewan Kehormatan Perwira ini memeriksa kasus ini. Setelah pemeriksaan, tidak ada saksi pun saksi bukti di persidangan Timawar menyebutkan Pak Prabowo. atas rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira supaya bersangkutan beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan. pada saat itu terjadi penghilangan paksa, ya, ada tim mawar yang sudah terbukti di pengadilan yang melakukan perbuatan ini. Jadi peristiwanya sudah terbukti di pengadilan, ya. Justru sejak tahun 29 ada yang ngerjakan baru saya kan? Ada nggak yang ngerjakan? Kan baru saya yang ngerjakan. Tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Jadi sekian tahun yang lalu kan? Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Ya justru tanggapan saya justru sejak tahun 29 ada yang ngerjakan baru saya kan? Ada nggak yang ngerjakan? Kan baru saya yang ngerjakan. Termasuk mendapat pujian dari PBB kan sudah saya. PBB resmi loh memuji Indonesia dalam penyelesaian HAM tahap ini. Terjalani periksa Prabowo Subianto. Periksa dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata terdapat fakta nyata pelanggaran HAM. Tapi kan Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Tapi kan yang selalu dipertanyakan, apakah kemudian terkait dengan Pak Prabowo? Ya bagaimanapun, ya pada saat itu, ya danjennya, komandan jenderalnya adalah Pak Prabowo. Ya. Kita tahu misalnya ada dokumen, ada rekomendasi dari DPR pada tahun 2009 disampaikan tentang pansus orang hilang. Ternyata sepanjang 2009 sampai 2014 dokumen itu tidak diapa-apakan oleh pemerintah yang partainya juga mendukung. Keputusan Presiden B.J. Habibie menyatakan Pak Prabowo diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan atas kebijakan. Ya. Yang keempat, sampai saat ini, ya, ketentuan pasal 20 kan 30 hari. Pasal 20 Undang-Undang Pengadilan HAM bagi Komnas HAM untuk melengkapi. Kejaksaan Agung, ya, sejak tahun 2002, sampai sekarang habis 11 tahun. Penghilangan itu nggak mampu. Sudah Mas Wahyu, Dasar kasus penghilangan itu adalah rekomendasi pansus, dan itu tidak Mas Wahyu, saya ingin tegaskan, pernah ada proses dari pemerintah masa lalu. Sekarang Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi Presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, saya jadi Presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena Presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Izinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Palangsari, penghilangan paksa sampai Wamena.
Dan saya ingatkan tahun 2009, DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1. Membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja dulu, kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Nggak ada masalah. Ya. Baik. Sudah, Pak? Masih ada waktu, Pak? Sudah cukup, Pak Prabowo? Namanya usaha. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan penghilangan. Itu nggak mampu sudah, Mas Wahyu, dasar kasus penghilangan itu. Dan ingin saya tegaskan, pernah ada proses dari pemerintah masa lalu. Ya. Ada tim mawar yang sudah terbukti di pengadilan yang melakukan perbuatan. Jadi peristiwanya sudah terbukti di pengadilan. Dari tadi ketentuan 30 hari belum bisa mendapat berkas yang memenuhi standar untuk dilakukan penyidikan. Kenapa Pak Prabowo tidak menjawab itu secara lugas tadi malam? Ada masalah. Tambah lagi, kenapa ini jadi problem? Ya. Kalau Pak Prabowo ya disudutkan, diyakini pelaku pelanggaran HAM. Jadi peristiwanya sudah terbukti di pengadilan. Kenapa Ibu Mega 2009 ya mencalonkan beliau menjadi cawapres? Kenapa Pak Mahfud MD ya kan ya cawapresnya Pak Prabowo menjadi ketua tim ses Pak Prabowo tahun 2014? Kenapa Pak Anies ya, kalau Pak Prabowo dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM mau dicalonkan oleh Pak Tolong Prabowo? Bapak jawab, kenapa itu tidak dijawab oleh Prabowo tadi Tidak ada malam? masalah. Jadi kan namanya pemimpin, dia tentu punya kebijakan. Menjawab sesuatu secara umum, ya secara norma umum yang bisa lebih dikenal oleh rakyat. Dia gampang aja. Ya, kenapa ini ditanyakan di saat tahun-tahun politik? Memang itulah. Memang ada yang disampaikan para korban tidak di tahun politik, tapi yang paling ramai menjelang pemilu. Dan ini disampaikan oleh orang ya yang memang berkepentingan langsung untuk mendiskreditkan Pak Prabowo itu. Saya pikir apa yang diajukan oleh Bung Ganjar tidak menjawab. Sebenarnya sederhana kalau menjawab itu. Artinya langsung saja misalnya Pak Prabowo katakan saya akan buat pengadilan khusus gitu ya, ad hoc untuk hal itu. Dan kemudian bisa saja dia mengatakan bahwa langsung dia jawab tidak mungkin saya antar ke sana karena saya tidak tahu misalnya. Atau sudah tahu misalnya seperti itu. Saya kira sederhana, anggaplah sebagai suatu analisis. Karena memang Prabowo tidak mampu melakukan itu. Melakukan apa? Melakukan yang dipertanyakan oleh Ganjar. Tidak mampu atau tidak mengetahui? Saya kira tidak mampu melakukan itu. Tidak mengetahui di mana kuburan 13 orang itu? Enggak, dalam konteks pengadilan HAM dulu. Oke. Di head of itu. Baru kemudian batu nisan dari itu bisa saja saya katakan tadi di awal. Bahwa katakan saja tidak tahu, begitu kan? Ya. Nah, itu artinya jawaban yang secara definitif. Tetapi jawabannya kan mengapa? Ya, tugasnya Presiden menurut konstitusi penyelesaian pelanggaran HAM, ya, menegakkan hukum, memberikan keadilan dan memulihkan para korban. Benar. Berarti presiden sebelumnya tidak melaksanakan tugasnya? Iya, karena itu pertanyaan yang juga harus diberikan kepada Presiden Megawati, kepada Presiden SBY, ya, kepada almarhum Gus Dur, Habibie, Megawati, betul, semuanya. Habibie. Iya, karena itu adalah tugas Presiden. Nah, tapi yang disayangkan kemudian, kenapa Pak Prabowo tidak menjawab pertanyaan yang sederhana dan simpel itu tadi? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.